Selamat pagi dan assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga ibu, bapak, dan juga teman-teman serta si kecil selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Jun Serante dari Universitas 19 November menyampaikan materi pendidikan kesehatan sekolah, yaitu tentang imunisasi bagi si kecil dan orang dewasa. Sebelumnya ibu bapak dan teman-teman sekalian pasti sudah sering mendengar tentang kata imunisasi. Sebenarnya imunisasi itu apa? Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut hanya mengalami sakit ringan. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, vaksin berisi antigen, di mana untuk merangsang sistem imun tanpa menyebabkan penyakit. Apa sih vaksin itu? Vaksin merupakan antigen yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit. Tujuan dan indikasi imunisasi adalah merupakan cara terbaik untuk membuat tubuh kebal sekaligus mencegah penularan penyakit tertentu, dan imunisasi juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing.
Akibat banyaknya temuan kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi, pihak Puskesmas Kota Alam Banda Aceh melaksanakan vaksinasi kepada siswa Sekolah Dasar Metodis Penayung Banda Aceh Selasa pagi. Pemberian vaksinasi ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Adapun jenis vaksin yang disuntik yaitu dipteria tetanus dan tetanus dipteria yang menyasar usia kelas 1, 2, dan 5 SD. Sebelum vaksinasi dilakukan, pihak sekolah tetap meminta persetujuan dari orang tua melalui surat dan menyarankan orang tua mendampingi anak saat disuntik. Sementara itu, menurut data dari Puskesmas, capaian imunisasi di sekolah itu menurun dibandingkan sebelumnya hanya berkisar 80%. Kayaknya untuk tahun ini kayaknya agak kurang sedikit, biasanya di sini sampai 99%. Ini mungkin karena baru kemarin siap COVID, ada vaksin COVID, ada sebenarnya dia sudah bulan Agustus sudah juga. Ini tahap kedua. Kayaknya 80% lah. Nah, biasanya sampai 100% di sini. Mungkin ada juga tadi yang kurang sehat anaknya. Mungkin nanti bisa nyusul ke Puskesmas kalau untuk ini. Orang tuanya biasanya antar ke Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih ada orang tua yang takut anaknya divaksin seperti saat pandemi COVID-19 lalu. Namun ada juga orang tua yang memang rutin memberikan imunisasi pada anak sejak kecil. Aceh merupakan daerah terendah capaian imunisasi sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengajak para orang tua agar anaknya diimunisasi. Nova Mistayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu imunisasi, sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu jenis-jenis imunisasi. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, jenis-jenis imunisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jenis imunisasi berdasarkan cara kerja dan yang kedua adalah jenis imunisasi berdasarkan sasaran. Nah, sekarang kita masuk dalam jenis imunisasi yang pertama yaitu berdasarkan cara kerja, di mana jenis imunisasi berdasarkan cara kerja ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama imunisasi aktif dan yang kedua imunisasi pasif. Di mana imunisasi aktif adalah proses untuk merangsang tubuh agar memproduksi atau menghasilkan antibodi dan respon kekebalan tubuh. Contohnya adalah vaksin BCG untuk tuberkulosis, vaksin DPT, vaksin polio, vaksin campak, vaksin toksoid, tetanus, vaksin TIFA. Sedangkan imunisasi pasif adalah pemberian antibodi dari subjek yang memiliki kekebalan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap agen mikroba, zat beracun, atau sel. Contohnya vaksin pasif yaitu pemberian HBLG pada bayi yang lahir dari ibu dan HBsAg positif atau menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta atau ASI dan juga antibodi rabies. Jenis imunisasi yang kedua adalah imunisasi berdasarkan sasaran. Imunisasi diberikan kepada sasaran yang sehat dengan mempertimbangkan usia, kondisi, dan risiko terkena penyakit. Imunisasi dapat diberikan di berbagai tempat seperti puskesmas, pos pelayanan imunisasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Di mana imunisasi berdasarkan sasaran ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama imunisasi dasar lengkap dan yang kedua imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar lengkap, rangkaian imunisasi yang diberikan kepada anak untuk mencegah penyakit atau kematian. Sasaran imunisasi dasar lengkap adalah bayi dan balita usia 0 sampai 11 bulan. Ada pun beberapa jenis kepada anak, diantaranya adalah imunisasi BCG, imunisasi polio, imunisasi DPT, imunisasi hepatitis B, campak, dan yang kedua adalah imunisasi lanjutan. Di mana imunisasi lanjutan ini adalah imunisasi yang diberikan untuk melengkapi imunisasi dasar
dan memperkuat sistem kekebalan tubuh yang bertujuan untuk menjaga imunitas anak tetap optimal seiring bertambahnya usia. Sasaran imunisasi lanjutan adalah anak usia 11 tahun ke atas. Contoh imunisasi lanjutan yang diberikan kepada anak antara lain 1. Vaksin DPT, HB, HIV untuk mencegah difteri, tetanus, pertusis atau batuk rejan, dan hepatitis B. Vaksin polio, vaksin MMR untuk mencegah mumps atau gondong, dan rubella atau campak. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, seringkali ada pertanyaan seperti ini, yaitu mengapa anak harus diimunisasi rutin dan lengkap? Ya, karena jika anak tidak menerima imunisasi secara lengkap, hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan anak hingga remaja atau bahkan sisa hidupnya. Karena tubuh mereka belum memiliki imunitas yang cukup kuat untuk melawan penyakit tertentu. Ya, tapi kadang juga ibu bapak dan teman-teman ada yang bilang katanya sayang anak tapi kok tidak mau atau masih ragu untuk membawa anak diimunisasi. Mengapa ada orang yang tolak imunisasi? Penolakan terhadap imunisasi sering disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman tentang manfaat imunisasi. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa imunisasi mencegah penyakit serius seperti palau dan rubella. Fokus pada rumor mengenai efek samping kejadian ikutan pasca imunisasi KP yang sering dianggap lebih berbahaya daripada manfaatnya, persepsi bahwa anak tidak rentan terhadap penyakit sehingga mereka merasa imunisasi tidak diperlukan, pengaruh lingkungan dan dukungan keluarga yang kurang terhadap keputusan untuk mengimunisasi anak. Ibu bapak dan teman-teman, banyak cara untuk menunjukkan kasih sayang pada sang buah hati. Salah satunya adalah dengan imunisasi. Mengapa? Karena imunisasi merupakan benteng kesehatan keluarga dan masyarakat terhadap ancaman berbagai penyakit berbahaya yang dapat dicegah. Dengan imunisasi, dengan melengkapi imunisasi sesuai jadwal, sehingga sang buah hati akan mendapat kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu pengertian imunisasi, jenis-jenis imunisasi, tujuan imunisasi, indikasi imunisasi, sekarang kita masuk pada materi berikutnya adalah pentingnya imunisasi, di mana imunisasi ini merupakan salah satu upaya kesehatan yang sangat penting. Melalui imunisasi, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Berikut ada beberapa manfaat imunisasi, yaitu yang pertama, sehat dan aktif, di mana anak-anak yang imunisasi lebih jarang sakit sehingga bisa lebih aktif dan semangat menjalani aktivitas. Kedua, mencegah penyakit menular. Imunisasi dapat mencegah penyakit menular yang berbahaya seperti polio, campak, tetanus, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, di mana imunisasi membantu melindungi anak-anak dari cacat dan mengurangi angka kematian anak. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, mengurangi beban ekonomi, di mana imunisasi dapat mengurangi biaya pengobatan dan perawatan yang terkait dengan penyakit menular. Dan yang keenam adalah memperkuat kekebalan tubuh. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa peringatan dan larangan imunisasi, di mana sebaiknya anak tidak boleh mendapatkan imunisasi ketika mereka pernah memiliki riwayat alergi terhadap salah satu vaksin. Selain itu, orang dengan gangguan imun tubuh sebaiknya tidak menjalani imunisasi, bahkan jika orang tersebut mengalami demam tinggi dan pengidap penyakit kronis, serta mengalami kondisi gawat darurat. Pastikan tubuh dalam kondisi yang sehat saat hendak melakukan imunisasi. Setelah anak mendapatkan imunisasi, ada beberapa efek samping yang sering terjadi setelah imunisasi, yaitu 1. Kemerahan dan bengkak di lokasi suntikan. Yang kedua, demam ringan. Dan yang ketiga, anak akan rewel dan susah tidur.
Langkah-langkah cara mengatasi efek samping yang sering terjadi setelah imunisasi yaitu 1. Cukupi minum air putih 2 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, kompres dengan air hangat di area suntikan untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Yang keempat, makan makanan yang bergizi untuk mendukung imun. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi bila anak tidak diimunisasi secara rutin dan lengkap? Yang akan terjadi adalah 1. Tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit berbahaya. Yang kedua, mudah tertular penyakit. Yang ketiga, bisa mengalami sakit berat, kecacatan hingga meninggal dunia. Faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan pemberian imunisasi pada anak yaitu 1. Kurangnya masyarakat tentang pentingnya imunisasi, yaitu kurang dukungan dari keluarga serta masalah jarak dan waktu. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa imunisasi dengan vaksin itu berbeda, di mana imunisasi adalah obatnya atau regen atau zat aktifnya, sedangkan vaksin adalah kegiatan pemberian. Peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam vaksinasi adalah pemerintah harus bekerja sama dengan tim kesehatan atau tim medis untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam vaksinasi, yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan melakukan pelayanan vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door. Bahkan pemerintah juga bisa mendirikan pusat vaksinasi di tempat-tempat umum seperti lapangan. Dan pengurangan stigma dan disinformasi, yaitu memberikan informasi yang valid untuk melawan hoaks terkait vaksin. Vaksin anak yang ditanggung pemerintah dan cara mendapatkannya. Macam-macam vaksinnya yaitu vaksin Haribeo, vaksin BCG, vaksin polio, vaksin campak, vaksin DPT hari IB. Cara mendapatkan vaksin dasar anak yaitu datang ke posyandu, puskesmas atau vaskes, membawa data diri KTP orang tua, kartu identitas anak ya. BPJS anak, membawa buku kesehatan ibu dan anak. Apa hasil keberhasilan dari vaksin? Ibu bapak dan teman-teman sekalian, dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa imunisasi merupakan satu langkah pencegahan paling efektif untuk mencegah penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan vaksinasi kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit berbahaya. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, pentingnya imunisasi tidak bisa diabaikan. Dengan memahami mekanisme kerja dan manfaat serta tantangan imunisasi, kita dapat mendukung program imunisasi dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap perlindungan yang dibutuhkan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik.